And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Oke, hari ini di video ini aku akan meneruskan pembahasan kita di bedah skripsi aku di bab 4. Nah, kita kan udah bahas bab 1, bab 2, bab 3. Nah, kalau udah sampai bab 3 nih berarti kan kita udah boleh semprot. Kita udah dapet instrumen yang pasti nanti diujikan, terus udah dapat media yang nanti pasti dipakai gitu ya. Nah, kalau udah tinggal lakuin penelitiannya. Nah, hasilnya kita tulis laporannya di chapter 4 atau bab 4. Nah, di bab 4 ini ingat ya teman-teman pendidikan bahasa Inggris yang nanti akan skripsi, kalau udah nulis bab 4 berarti tenses yang dipakai di sini harus dalam bentuk past tense karena kejadiannya kan sudah berlangsung di masa lampau gitu kan, sudah terjadi gitu. Makanya di sini kalian harus pakai past tense. Makanya aku di sini pakai past tense gitu ya. Oke, kita mulai chapter 4, results and discussion. Di sini bisa aja sih subjudulnya bisa dirubah jadi discussion doang, atau bisa finding and discussion, atau bisa juga finding, atau bisa juga result gitu. Itu kayaknya rupa-rupa sih namanya. Nah, di sini aku pakai result and discussion. Di result ini aku akan menampilkan resultnya dalam bentuk kuantitatif datanya. Grafik datanya. Di sini karena aku kan memang kuantitatif data ya, jadi aku pakainya chart seperti ini. Oke, kita bahas dulu apa. Nah, pertama kan aku jelaskan dulu result dari pretestnya. Di sini aku jelaskan dulu stepnya. Before the classes were taught, sebelum kelasnya diajar, siswa-siswa harus mengerjakan atau melakukan pretest. Nah, setelah itu mereka dapat skor nih. Setelah itu mereka baru diajarkan simple present tense. The experimental class, which is the class A, was taught using Jeopardy game. Sedangkan si control class yang merupakan kelas B itu diajarkan menggunakan metode biasa, kayak pengajaran diskusi biasa. Nah, it was done in 3 meetings. After that, they given post test. Nah, setelah mereka diajar, baru mereka dapat post test. Aku yang jelasin dikit sih, kayak step-step, tapi dikit aja, generalnya aja. Nah, ini adalah hasilnya, the comparison of pretest result. Berarti ini comparisonnya experimental class dan control class. Si biru ini sebagai experimental class, sedangkan yang merah itu si control class. Di sini aku pakai range 0 sampai 20, 21 sampai 40 itu berdasarkan kriteria dari expert yang ada di bab 3. Di sini ya, nih kalau dapat nilai segini sampai segini itu very bad, dapat 21 sampai 40 itu bad, dan sebagainya sampai 80 sampai 100 itu very good. Nah, setelah itu kan mereka dapat sendiri kan. Di sini kalau di bab 4 ini aku cuma hasilnya doang sih. Kalau misalnya pembahasan dan perhitungannya itu aku di lampiran. Nanti kalau kita udah selesai bahas sampai bab 5, insyaallah aku akan kasih bedah lampirannya juga. Nah, ini hasilnya. Setelah itu kita jelaskan nih dari chart itu. Jelasin general umumnya aja. General umum, maksudnya generalnya aja. Belepotan banget sih. Aku gak bagus Inggrisnya, maaf ya teman-teman. Oke. Ya, masih belajar juga sih. Apaan sih? Oke, di sini Vico 4.1 kita jelaskan ya tadi yang di atas itu menunjukkan perbedaan skor dari perbedaan skor pretest dari control dan experimental group atau control dan experimental class. Nah, dua-duanya itu enggak ada yang di range 0 sampai 21 dan juga 81 sampai 100. Tapi di range 21 sampai 40 ada beberapa siswa ya, mereka punya persamaan yang sama yaitu 13,3%. Nah, kebanyakan siswa itu berada di range 41 sampai 60. Yang hampir sama juga, the control group itu 76,7%, sekitar 23 siswa, sedangkan experimental class itu 80% atau 24 siswa. Bedanya cuma 1 siswa ya, jadi kan almost the same. Nah, there were more students of control group who were in the range between. Nah, ya, berarti ini lebih banyak siswa dari control group yang ada di range 61 sampai 20. Yaitu experimental group kan dapatnya 6,7. Kalau control group dapatnya 10% gitu. Ya, bedanya cuma 1 sih, tapi kan tetap lebih banyak sih control groupnya. Tapi it means karena mereka kan tadi hampir sama sih, kebanyakan hampir sama ya, cuma beda 1 siswa doang. So di sini aku simpulkan it means that the both classes have almost equal ability in pretest. Okay. Nah, langsung aja ke result of post-test. Before doing post-test, the classes was taught simple present tense. Jadi kayak jelasin lagi ya, setelah melakukan post-test, siswa dua-duanya
dua kelas itu akan diajarkan ini bukan sebelum ya, akan diajarkan simple present tense. Nah, experimental class kayak ini menjelaskan lagi sih sedikit sama kayak yang di atas. After that, they were given post-test to measure the achievement. Ya, terus setelah dapat, nah kan dapat disimpulkan nih. Nah, ini perbedaannya atau comparisonnya of post-test result dari si experimental sama control class. Di sini biru itu si experimental class which is class A. Di sini si oranye ini control class which is class B. Sama sih range-nya. Terus jelasin juga. Both in control and experimental group, none of students got score range 0 until 21 and 21 until 40. Berarti gak ada nih yang di range ini. Terus then in range between 41 till 60, there were 5 students of control class who achieved it. Kayak jelasin aja sih setiap kriterianya tuh yang dari control class dapat berapa persen, dari ini dapat berapa persen. Terus kalau misalnya gak ada yang dapat di range itu, tulis aja none of students atau there is no students gitu. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, it means that in post test experimental class, ini kan tadi kan udah diajar ya, setelah diajar di sini ada perbedaannya. Nah, perbedaannya itu in post test experimental class students got higher score than the control class students. Nah, ini hasil sementaranya seperti itu. Nanti kan habis itu baru dihitung pakai t-test. Nah, ini t-test findingnya. The calculation of the mean score of experimental group were 24.35, while the mean of control group was 16.27. Nah, gitu kan. Jadi it showed that the mean of experimental class was higher, lebih tinggi dari si control class. On the other hand, the sum of squared deviation of experimental class was, nah ini ada sih di bab 3. Jadi aku kayak ini tuh t-test findingnya, step-step dari t-test findingnya aku jelasin. Tapi nggak jelasin semua siswa ya. Jadi jelasin setiap kelasnya tuh dapat gimana aja. Nanti bahas di lampiran ada sih. Next time aku bakal bahas. Then the researcher found, nah gitu ya. Ini penemuannya. Di table yang aku pakai di sini adalah 1,671. Ada juga sih cara pakai t-table tuh gimana, ada caranya. Nanti aku akan bahas di another video. Nah, the competition of the steps to get t-test are shown in appendix 7. Nanti aku ada di appendix 7. Gitu doang sih karena panjang. Makanya aku tuh lebih banyak di lampirannya daripada di bab 4-nya. Next, the discussion based on the result of the pretest in control group and experimental group can be seen that both classes get almost the same score. Jadi aku nyebutin kalau di pretest kan tadi kita udah dilihat nih kalau dua-duanya hampir punya skor yang sama, almost, hampir. Karena kan memang ini juga kan purposive sample ya, jadinya aku ambil mereka yang punya kemampuan sama. Nah, jelasin sedikit sih tentang itu hasil-hasilnya. Terus akhirnya aku tulis from the conclusion score can be said that classes have almost equal ability in pretest. Mereka sama punya kemampuan yang sama. Terus on the other hand, they found comparison result of post test in control group and experimental group. Nah, terus aku jelasin sedikit lagi. Terus di akhirnya aku bilang from the result score of the post test can be concluded that after grading treatment the experimental group got higher score than the control group. Jadi setelah mendapatkan treatment, setelah mendapatkan pengajaran menggunakan teknik game ini, experimental class dapat skor yang lebih tinggi. Setelah itu dianalisis memakai t-test. T-test di t-table-nya aku pakai adalah 1,67, sedangkan hasil t-testnya dari yang tadi aku udah hitung itu adalah 4,24. So the hypothesis is accepted karena 4,24 kan lebih tinggi dari si t-table which is 1,67. It means that there is effectiveness of Jeopardy camp to teach simple present tense in 7 grade students of SMP Negeri 5 Purwokerto in academic year 2019 till 2020. Sorry banget ini typo. Okay, after computing the t-test and after knowing that hypothesis is accepted, the theory meets fact in the case. Jadi ya setelah hipotesisnya diterima, jadi the researcher, peneliti ini menyimpulkan kalau ada effectiveness dari si Jeopardy game untuk mengajar simple present tense di SMP Negeri 5. Seperti itu. Okay. That's all. Thank you. Untuk bab 5 nanti kita review selanjutnya.